lanjutan operasi Gaktib dan Justisi tahun anggaran 2021. Saya akan membacakan amanat Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan, pejabat teras TNI dan Polri, segenap peserta upacara Operasi Gaktib Justisi tahun anggaran 2021 yang saya cintai dan saya banggakan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali amanat ini sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti upacara gelar Operasi Gaktib dan Justisi tahun anggaran 2021 di tengah pandemi COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat. Para peserta upacara yang saya banggakan, TNI adalah institusi negara yang bekerja dengan visi dan misi kenegaraan dan pemerintahan yang harus dibangun dengan sistem dan manajemen secara tertata bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan. Dinamika perubahan lingkungan strategis yang sedemikian cepat telah menghadirkan berbagai bentuk ancaman kontemporer yang bersifat asimetris, proksi, dan hibrida yang semakin mengemuka dan sulit diprediksi, serta pengaruh negatif sampai saat ini akibat merebaknya pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat. Mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air, dampak ini secara masif telah meluluh lantakkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap naiknya kejahatan ekonomi, penyalahgunaan media sosial, media elektronik, atau kejahatan cyber dan IT pada tahun 2021. Prajurit POM TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk dapat mencegah dan menindak kejahatan dimaksud. Hal ini dalam rangka membentengi pengaruh negatif dari penggunaan media sosial, media lainnya oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menjatuhkan TNI baik secara individu maupun institusi, hoax, sehingga tugas memelihara dan menegakkan hukum, disiplin, serta tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI dapat berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan operasi Gaktib dan operasi Justisi dikembangkan ke arah peningkatan profesionalisme petugas dan subjek hukum melalui upaya edukasi, karena esensi operasi ini adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI, sehingga kepatuhan terhadap norma, peraturan, dan hukum dapat ditegakkan baik atas kesadaran individu maupun ditegakkan secara struktural formal. Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan memberi dampak positif bagi keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI. Hal ini harus diwujudkan dalam penyelenggaranya secara tegas dan berwibawa untuk meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan hukum para prajurit TNI, baik perorangan maupun kesatuan, yang sesuai dengan tema Operasi Gaktib dan Operasi Justisi tahun 2021, yaitu dengan Operasi Gaktib dan Operasi Justisi tahun anggaran 2021, polisi militer siap meningkatkan ketaatan hukum, disiplin, dan tata tertib prajurit guna membangun TNI yang profesional dan menjadi kebanggaan rakyat demi keutuhan NKRI. Para peserta upacara yang saya banggakan, berdasarkan data laporan Operasi Gaktib dan Operasi Justisi Polisi Militer tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, masih adanya kenaikan terhadap kasus tertentu yang menonjol pada pelanggaran disiplin, pelanggaran lalu lintas,
Namun hal-hal positif, menurunnya kasus-kasus dari operasi yang dimaksud diantaranya desersi, asusila, THTI, penganiayaan, narkotika, penipuan, dan perzinahan. Hal ini yang menjadi pertimbangan pimpinan TNI untuk tetap melanjutkan operasi Katib dan operasi justisi. Kepada seluruh petugas polisi militer TNI, saya selaku Panglima TNI berharap kepada seluruh jajaran harus memiliki kesamaan persepsi di dalam melaksanakan tugas operasi ini dan minimal harus memiliki 3 kapasitas, yaitu pertama, pedomani kebijakan pimpinan TNI dalam setiap perumusan program, kegiatan, serta pelaksanaan tugas. Kedua, ciptakan metode pembinaan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib, baik dengan sesama polisi militer angkatan maupun dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menghindari kesalahpahaman dan jangan bersikap arogan di lapangan. Ketiga, tingkatkan profesionalisme prajurit polisi militer TNI, khususnya penguasaan, pemahaman, dan penghayatan aturan hukum yang merupakan substansi penting dalam upaya penegakan hukum di lingkungan TNI. Penyelenggaraan operasi Katib dan justisi tahun anggaran 2021 bukan hanya sebagai kegiatan yang bersifat rutinitas dan monoton, namun harus dilaksanakan dengan sasaran penurunan angka pelanggaran disiplin dan tata tertib, penurunan angka pelanggaran lalu lintas, dan penurunan angka pelanggaran lalu lintas, dan penurunan angka pelanggaran pidana prajurit maupun PNS TNI, serta diharapkan dapat memunculkan inovasi-inovasi baru yang lebih cerdas guna mendukung pencapaian tugas pokok TNI. Para peserta upacara yang saya banggakan, saat ini TNI dan Polri beserta komponen bangsa lainnya telah melakukan upaya ekstraordinari untuk menurunkan adanya penularan COVID-19. Upaya tersebut dilakukan dengan menggencarkan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kita berupaya mensosialisasikan gerakan pakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kesadaran kolektif seluruh lapisan masyarakat sangat penting. Keluarga besar TNI harus menyampaikan informasi yang benar terkait pandemi kepada masyarakat di lingkungan kita. Jangan sampai hoax di media sosial menjadi penghambat upaya kita mengendalikan pandemi. Dalam pelaksanaan operasi Katib dan justisi ini harus terus-menerus memperkuat kerjasama lintas sektoral guna menegakkan disiplin protokol kesehatan, karena masih menjadi kunci agar prajurit TNI, PNS, dan masyarakat aman dari COVID-19. Prajurit TNI harus bisa menjadi contoh baik dan teladan bagi masyarakat di lingkungannya. Pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI cenderung akan dicontoh oleh masyarakat umum. Maka sekali lagi saya tekankan agar tugas pemeliharaan dan penegakan hukum, disiplin, serta tata tertib di lingkungan TNI harus dilaksanakan secara terus-menerus dan bersifat melekat baik oleh para pimpinan, komandan satuan maupun oleh polisi militer sebagai badan pelaksana. Para peserta upacara yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini saya akan menekankan beberapa hal kepada seluruh prajurit TNI dan para komandan satuan untuk dipedomani, yaitu pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diringi upaya dengan doa dan pegang teguh sabta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan moral dalam pelaksanaan tugas. Kedua, sikapi secara cerdas terhadap perkembangan lingkungan strategis, upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan media sosial, dan serangan cyber dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, patuhi aturan hukum dan jadilah pelopor dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan di rumah, di lingkungan kerja, dan kesatrian, serta saat berada di ruang publik. Keempat, hargai segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di lapangan
dan diperkuat solidaritas dengan Polri dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah mengendalikan pandemi Hadirin disilahkan COVID-19. duduk kembali. Kelima, para komandan satuan agar memberikan dukungan penuh demi suksesnya penyelenggaraan operasi Katib dan Justisi ini. Keenam, pelihara dan tingkatkan harmonisasi dengan rakyat agar bersama rakyat TNI kuat, solid, profesional, dicintai rakyat, siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta menjaga kesatuan bangsa demi keutuhan NKRI. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Komandan Pusat Polisi Militer TNI dan para Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya pelaksanaan operasi Katib dan operasi Justisi tahun anggaran 2021. Ampunilah Demikian amanat saya. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Kamis 29 Februari pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat, gelar operasi Katib dan operasi Justisi tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menantikan senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang tercinta. Sekian dan terima kasih. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Panglima TNI, cap ditandatangani Hadi Cahyanto SIP, Marsikal TNI. Selesai. Melaksanakan upacara dalam rangka operasi Katib pada Merawando dan operasi Justisi Citra Merawando Polisi Militer tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesional TNI di dalam melaksanakan tugas pokoknya. Yang kedua, kita meningkatkan untuk disiplin para prajurit TNI untuk patuh dan taat kepada hukum, aturan yang berlaku di lingkungan TNI dan tentunya masyarakat. Kemudian berikutnya adalah dalam rangka meningkatkan kesamaan persepsi di antara para penegak hukum TNI. Nah, dengan seperti itu diharapkan maka terciptanya profesionalitas TNI di dalam melaksanakan tugas. Tentunya harapannya dengan ada operasi ini kesadaran ya akan kepatuhan dan ketahanan terhadap hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI menjadi meningkat, sehingga ini akan menunjang tugas pokok dan pada saat sekarang ini juga bisa berhasil untuk melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Operasi ini berapa lama Panglima? Operasi ini berjalan selama kurang lebih 11 bulan ya, sampai nanti. Panglima, saya ditambahkan soal program Langit Biru 2020, apakah akan dilanjutkan? Nanti di hotel ya. Habis ini ada acara. Pak Gubernur, Nah, nanti ketemu di sana di Merkur. soal Karhutlah Pak, sedikit Pak. Nanti di Merkur, ketemu lagi ya. Gimana nih? Selain ada acara lagi di Merkur. Coba
Nggak mau deh. Pelaksanaannya kita laksanakan dari ada tahap persiapan, kemudian perencanaan, pelaksanaan, kemudian tidak langsung penindakan, preventif dulu baru represif. Sosialisasi, preventif, baru represif. Prioritasnya apa nih pelanggaran yang mungkin? Seluruh pelanggaran Misalnya yang apa? dilaksanakan oleh pelanggaran oleh TNI, Seperti apa? pelanggaran disiplin murni. Kemudian juga kalau misalkan tindak pidana, kita proses juga. Termasuk narkoba misalnya. Narkoba misalnya. Semua Pak. Kita kan harus tindak pidana juga. Kita yang proses. 2020 ada berapa banyak pelanggaran yang ditangani oleh POM sendiri? Nanti kalau kita dengar ramalan dari Pak Kapolres TNI kan ada penurunan. Mungkin kalau jumlahnya saya belum persis, tapi ada penurunan dari 2009 ke 2010 ada penurunan Pak. Harapannya itu 2021 bisa lebih turun lagi. Kita intinya untuk penegakan disiplin dan tata tertib anggota TNI. Seluruhnya, saya kan punya Pomdam, kemudian ada Pom Sintang, ada Pom Palangka. Seluruh pelaksana saya di bawah melaksanakan. Ya. Ya. Apa ya? Ya.